Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini selalu tetap sehat dan juga semangat dalam belajarnya. Tidak terasa, kita sudah memasuki pertengahan semester genap. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian pertama. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester genap. Hari ini Bu Guru akan mengulas kembali materi-materi PAI yang kita pelajari sebelumnya. Kita hari ini akan belajar akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan juga fikih mengenai materi penilaian tengah semester genap. Diingat-ingat lagi ya dan dibaca bukunya kembali tentang materi-materi yang sudah Bu Guru ajarkan minggu kemarin. Oke, sudah siap untuk menyimak video hari ini? Jika sudah siap, simak baik-baik ya. Dan jangan lupa, siapkan buku catatan dan juga alat tulisnya. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, hari ini kita akan membahas 3 materi pelajaran dalam PAI, yaitu akidah akhlak, Kurdis, dan juga fikih. Nanti SKI akan dijelaskan oleh Bu Sri ya. Akidah akhlak, kemarin kita sudah belajar mengenai kata tarji dan juga Asmaul Husna 2. Sedangkan Kurdis, kita sudah belajar surah Al-Qadar dan juga surah Al-Alaq. Dalam fikih, kita belajar mengenai hukum kurban. Dalam pelajaran akidah akhlak, kita belajar kata tarji kemarin. Kata tarji atau istirja diambil dari kata roja'ah yang artinya adalah pernyataan kembali kepada Allah. Ucapan kata tarji itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un yang artinya adalah sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ketika bekerja atau belajar, hendaklah dilakukan dengan penuh kesabaran. Jika ujian dihadapi dengan sabar, maka akan memperoleh keberuntungan. Ketika kita mengalami kebahagiaan, kita wajib untuk bersyukur. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan tidak hanya ketika mendapat, melihat, atau mendengar musibah besar, tetapi juga musibah kecil, diantaranya yaitu mengalami kecelakaan ringan, sedang berjalan tersandung batu, kehilangan uang, sakit tapi tidak terlalu parah, terjadi kebakaran yang tidak terlalu besar. Lalu, materi selanjutnya ada Asmaul Husna. Kita sudah belajar mengenai Al-Muhyi, Al-Mumit, dan juga Al-Baqi. Al-Muhyi artinya adalah Maha menghidupkan. Allah dapat menghidupkan sesuatu yang tidak hidup, serta dapat mematikan dan menghidupkannya kembali. Sedangkan Al-Mumit artinya adalah Maha mematikan. Segala sesuatu yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah menghendaki seseorang mati, maka kematian itu akan dialami oleh siapa saja tanpa dapat dipastikan kapan, di mana, dan juga bagaimana. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Baqi yang artinya adalah yang maha kekal. Semua yang ada di dunia ini akan musnah. Alam pun akan hancur. Semua makhluk tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang meneladani sifat Allah Al-Mumit adalah ia rajin beribadah, rajin belajar, rajin bekerja, bersyukur, prihatin atas penderitaan orang, dan bahagia melihat orang lain bahagia. Materi Al-Quran hadis yang sudah kita pelajari yaitu surah Al-Qadar dan juga surah Al-Alaq. Surah Al-Qadar merupakan surah ke-97 yang terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah. Di sini Bu Guru akan sedikit membahas mengenai hukum tajwid dalam surah Al-Qadar ya. Di sini ada ayat pertama, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ada inna, inna, nun mati, nun bertasdid. Nun bertasdid ini hukumnya adalah guna musyaddah. Guna musyaddah dibacanya yaitu ditahan.
dan juga agak sedikit dengung. Makanya tadi inna, inna, ya. Lalu yang kedua, setelah guna ada inna anzalnahu fi. Nah, di sini ada tanda benderanya. Jika dilihat di Al-Quran, alifnya ini ada tanda bendera. Matobi'i bertemu dengan huruf alif. Maka bacaannya disebut dengan mad jaiz. Cara membacanya yaitu panjang seperti matobi'i, 2 harkat atau 4 harkat. Yang ketiga di sini ada angzalnahu fi. Angzalna, nun mati bertemu dengan huruf za. Ada yang masih ingat nun mati bertemu dengan za hukumnya apa? Betul sekali, nun mati bertemu dengan za hukumnya adalah ikfa hakiki. Cara membacanya yaitu samar-samar atau dengung. Selanjutnya di sini juga ada angzalna. Nah, ini panjang matobi'i, hufi. Kasroh bertemu dengan ya mati juga disebut dengan matobi'i. Di sini ada lagi filailati itu lailati. Fathah bertemu dengan ya mati ada hukumnya yaitu namanya adalah mad layin. Di sini ya, fathah bertemu dengan huruf ya mati. Dibacanya yaitu sekedar lunak atau lemas. Lailati. Ya. Lalu ada juga di sini Lailatul Qadr. Al-Qadr. Ya, dilihat di sini alif lam. Lamnya di sini mati, tidak ada tasdid dan dibacanya jelas Lailatul Qadr. Maka disebut dengan Al-Qamariyah. Selain itu, ada juga Al-Qadr. Qadda, dal dipantulkan tetapi tidak terlalu memantul disebut dengan qalqalah sugro. Ya, masih ingat ya? Huruf-huruf qalqalah itu ada baju di toko, ba, jim, dal, to, dan juga kaf atau kof. Cara membaca qalqalah sugro ini yaitu dipantulkan tetapi tidak terlalu memantul. Di ayat kedua di sini bisa dilihat wama adro, sama seperti ayat pertama. Mad tabi'i bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz. Lalu di sini ada juga ad itu qalqalah sugro juga, ketemu dengan dal mati. Di tengah-tengah kalimat itu qalqalah sugro. Lalu ada juga mad tabi'i lailatul. Itu juga sama, mad lain. Dan al-qadri di sini juga al-qamariyah dan juga qalqalah sugro sama. Di ayat ketiga, lailatu di sini juga mad lain. Al-qadri, lailatul qadri, alif lam qamariyah. Lalu ada juga qalqalah sugro, qad. Itu qalqalah sugro. Selain itu ada khair. Fathah bertemu dengan ya mati disebut dengan mad lain. Lalu ada di sini khairum. Ini nun mati ya, khairun. Harusnya khairun. Tapi karena ada mim bertemu dengan mim, maka di sini disebut dengan idgham biguna. Hukum dari idgham biguna, huruf dari idgham biguna yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Maka dibacanya itu dimasukkan ya, makanya khairum bukan khairun mi, tapi khairum min. Lalu setelah idgham biguna ada juga izhar holki, yaitu yang bagian mana? Khairum min alfisyah. Min
berarti jelas dia, tidak dimasukkan, bukan bukan dimasukkan ke alif, tetapi dia jelas nunnya. Min alfisyah. Beda ya dengan idgham. Kalau idgham dibacanya khairum min. Dimasukkan nunnya yang seharusnya itu domah tain, dimasukkan ke mim. Sedangkan kalau izhar holki, dia jelas nunnya. Min alfisyah. Bisa ya dipahami? Dan juga dihafalkan kembali huruf-huruf dari ikhfa, iklab, idgham, izhar, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada al-alaq. Al-alaq ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro Mekah, terdiri dari 19 ayat, artinya adalah segumpal darah. Di sini juga Bu Guru akan sedikit membahas hukum tajwid dari surah Al-Alaq. Bu Guru akan membahas ayat pertama dan juga ayat kedua saja ya. Di sini bisa dilihat garis-garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bahas dari satu dulu. Ikro. Di sini seperti yang Bu Guru bilang tadi, huruf dari qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, ko, dan juga qaf. Baju di toko. Nah, ini salah satu dari huruf qalqalah, yaitu qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena dia beradanya itu di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir. Maka dibacanya itu tidak terlalu dipantulkan hanya ringan saja. Lalu ada juga di sini yang kedua, Rabbikalladzi. Kalau tadi al-qadri itu alif lam qamariyah. Kalau bertasdid, lam bertasdid ini namanya adalah alif lam syamsiyah dan dibacanya itu dimasukkan. Jadi rabbikalladzi. Ya. Jelas ya? Perbedaan antara alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah. Lalu juga ada alladzi. Di sini ada kasroh bertemu dengan ya mati disebut dengan mat tabi'i. Yang terakhir ini ada kholq. Kholaq. Mohon maaf, kholaq. Beda ya. Yang dibaca yang nomor 1 dengan nomor 4 ini beda. Kalau nomor 1 qalqalahnya hurufnya sama, tetapi nomor 1 ini tidak terlalu dipantulkan. Nomor 4 ini dia dipantulkan. Dipantulkannya lebih tebal. Lalu yang kelima ini adalah tadi kalau bertasdid itu alif lam syamsiyah, kalau alif lam yang mati ini adalah alif lam qamariyah, pintar. Lalu di sini ada juga ingsa, nun mati bertemu dengan sa adalah hukumnya ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa, di sini nun mati bertemu dengan sa dan dibacanya adalah dengung dan ditahan selama 3 harkat. Lalu ada juga yang sa-nya panjang, ini disebut dengan mat tabi'i. Lalu juga ada min alaq. Min di sini beda ya. Ketika nun mati bertemu dengan sa dengan nun mati bertemu dengan ain. Jika nun mati bertemu dengan sa itu adalah ikhfa. Kalau nun mati bertemu dengan ain ini dibacanya adalah izhar atau jelas. Nun mati bertemu dengan ain. Dibaca jelas, tidak boleh dengung. Min alaq. Dan juga yang terakhir adalah qalqalah kubro karena berada di akhir kalimat dan dipantulkan lebih tebal. Semoga Ananda Solih-Soliha bisa memahami hukum-hukum tajwid ini. Yang terakhir yaitu fikih. Dalam materi fikih ini kita hanya mempelajari satu bahasan saja yaitu kurban, tetapi dalam kurban ini terdapat sub-sub bab di dalamnya ya.
Yang pertama ini kita sudah belajar mengenai arti kurban yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sejarah kurban yaitu diperintahkan kepada dua putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Dan yang kedua, diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anaknya. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai waktu dan hukum dari berkurban. Waktu dan hukum berkurban ini waktunya tidak boleh sembarangan. Ada waktu tertentu. Waktunya yaitu 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah selama 4 hari ya. Selain waktu itu dinamakan bukan kurban. Lalu hukum kurban ini ada dua. Ada sunnah dan menjadi wajib jika kurban itu nazar atau kurban janji. Yang keempat ini ada syarat hewan kurban. Syaratnya itu adalah hewan ternak, tidak boleh ayam, tidak boleh unggas. Berarti hewan ternak apa saja? Bisa sapi, bisa kerbau, bisa kambing, bisa domba, bisa unta. Dan hewan-hewan ternak itu harus dalam keadaan sehat. Usianya sudah mencapai umur minimal, yaitu musina binatang yang sudah berganti gigi serinya. Unta, sapi, dan juga kerbau untuk 7 orang ketentuannya. Kambing atau domba itu hanya 1 orang. Jadi kambing atau domba ini tidak boleh 7 orang. Yang boleh mengkurbankan kambing atau domba itu atas nama 1 orang saja. Lalu setelah itu hewan ini benar-benar dimiliki oleh orang yang berkurban. Tidak boleh hewannya ini masih mengutang ya atau dari pegadaian. Lalu menyembelih pada waktu yang ditentukan. Selain 4 itu, kita juga sudah belajar mengenai tata cara menyembelih hewan kurban, cara membagikan daging kurban, dan juga hikmah berkurban. Cara membagikan daging kurban ini terbagi menjadi 2 ya. Jika kurban nazar diserahkan kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar, dan orang yang menyembelihnya tidak boleh memakannya atau tidak boleh mendapatkan daging itu sama sekali. Jika kurban itu adalah kurban sunnah, maka harus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga untuk yang berkurban dan keluarga, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk orang-orang di sekitar. Sudah paham mengenai 3 pelajaran PAI ini? Semoga kalian bisa paham, sudah paham semuanya, dan dimudahkan dalam mengerjakan penilaian tengah semester nanti. Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuisis lagi ya hari ini. Semoga Ananda semuanya tetap semangat belajarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.